Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah ini, tanggal 14, ini mediasi akhir. Mediasi akhir ini tetap pihak yang kami gugat, yaitu Jokowi atau Presiden, tidak memberikan surat kuasa tanda tangan basah. Justru itulah makanya ini perdebatannya agak panjang. Saya kira perdebatan ini mungkin bisa dijelaskan oleh beberapa pihak. Salah satunya sekarang mungkin Prof. Egy yang bisa menyampaikan dulu. Prof, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Satu, mediasi gagal. Jadi insya Allah sidang masuk pokok perkara tanggal 4 Januari tahun depan. Di setahun lagi. Lama amat sudah selesai. Hanya perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, gagalnya mediasi dikarenakan Jokowi tidak menghormati undang-undang. Bahkan Jokowi melanggar pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan sumpah jabatan sebagai presiden. Demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji Jokowi waktu dilantik sebagai presiden 2 kali dan disaksikan di belakangnya dengan Al-Quran. Jadi pertanggungjawabannya berat ke hadapan Allah. Apa yang dilanggar? Jokowi tidak mengikuti aturan hukum. Menurut HIR pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat tentunya harus memberi kuat kuasa kepada yang dikuasakan dengan tanda tangan basahnya. Kecuali yang digugat itu hadir. Tidak perlu pakai surat kuasa. Itu HIR. Nilainya, statusnya lebih tinggi dari Kepres. Jadi jelas terang benderang di sini orang suruhan Jokowi dalam arti merasa dapat mandat dari Seknek, juga dapat dari Jaksa Agung berdasarkan kepada Kepres, itu yang kami tolak. Karena tidak ada mekanisme surat kuasa atas dasar Kepres, tidak ada. Ya, hukum tidak mengajarkan demikian. Nah, ini yang saya bilang Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 9 sumpah jabatan presiden. Nah, di dalam kesempatan ini salah satu lawyer kita, Ibu Kurnia, Bang Damai dulu. Abang Damai mana namanya? Sebagai koordinator. Hah? Yong, gue tinggal Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ketua TPW ini, begitulah. Kita singkat aja ya, langsung karena mengikuti semua kan. Tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Kepres itu langsung mutatis mutandis atau lex spesialis. Kepres boleh tanpa membatalkan pasal 123 HIR, yaitu ketika seorang digugat dia bisa mewakili atau dia hadir sendiri. Nah, itu dikesampingkan, itu tidak ada. Itu menurut Bang Egy tadi, tidak ada lex spesialis menghapus pasal 123 itu, sehingga Jokowi boleh, orang boleh. Nah, tadi kami ilustrasikan juga di dalam masalah Jokowi presiden atau presiden Jokowi, kita udah jelas Jokowi sebagai presiden. Karena kata hakim mediator yang ketika sepertinya ini Bang ya, berat sebelah, kita anggap sampai-sampai itu surat saya lecek tadi. Saya lecek, saya lempar. Karena apa? Cuma yang mewakili T1. Padahal kita semua nggak mau dia ada di situ. Kok dia mewakili? Setelah gua 2, 3, 4, 5, 6 ada kok. Hadir. Iya nggak diakui, itu kan berarti penggiringan supaya diakui. Buktinya dia mediasi ikut, buktinya saya yang neken. Nah, kita nggak mau tadi yang neken dengan ini ya dari pihak kita. Nah itu sampai-sampai juga saya diingetin Bang Egy itu. Ini maaf nih subjektif, saya juga bilang sama hakimnya. Nah apa nih, saya baru inget nih.
Mediator. Nah, itu sebenarnya Bang Egy yang ingetin. Itu kita yang uji di ujian dulu advokat. Dia mantan advokat. Udah jadi hakim lah. Udah jadi hakim. Langsung di PN lagi. Cakep ya. Cakep itu. Artinya mungkin jenius. Pengadilan kita berhasil. Pengadilan berhasil. Jadi selanjutnya kita menolak itu. Menolak semua. Nah, tapi dia menyatakan pendapat dia bisa. Bahwa itu karena digugat presiden ini. Tapi baca dong uraiannya presiden yang namanya Jokowi, dia memasukkan menurut bukti yang kami dapat. Itu. Nah, saya dulu analogikan. Saya ikut nih nomenklaturnya bahwa ini adalah presiden sebuah lembaga. Ketika perusahaan digugat, itu juga perusahaan yang digugat. Tapi kan yang muncul itu kan manusia yang neken, yaitu direkturnya. Sehingga kalau maaf saya bilang tadi, ibarat direktur mati atau presiden mati atau udah lengser, penggantinya adalah presiden yang menjabat itu, direktur yang menjabat itu. Nggak ngerti-ngerti juga. Akhirnya rame tadi gebrakan meja. Ya. Pak Ajam marah, Bang Egy juga sampai bilang nyebutnya bro. Ya. Jadi hakim dipanggil bro, mau Bang Egy. Bener. Ya kan, kalau saya lupa situ. Jadi udah nggak ada wibawanya. Kita sama-sama penegak hukum. Bang Egy selalu mengingatkan itu. Pasal 27 Undang-Undang UUD 45 ayat 1 tentang equality before the law. Equality before the law. Orang kita diusir, kita tahan. Nah, tadi ada yang diusir. Ya. Orang kita dikasih kuasa sama Bang Egy. Bang Egy benar. Dia kan jiwanya progresif, revolusioner. Saya kasih kuasa pakai lisan. Itu memang diatur here. Oh, jangan begitu dong. Iya, kenapa ini ditaruh di sini T1? Iya. Jadi yang mau diusir ini loh mukanya. Nah, ini namanya Arif. Kurang F doang. Tapi kalau pasal bisa salah tuh. Nah, demikian ya. Saya rasa nanti deadlock. Udah deadlock lah ya. Nah, nanti tanggal 3 Januari ya kesepakatan kita. Nah, ini tanggal 4. Oh, dia nggak mau tanggal Rabu, dia nggak mau. Nah, ada acara khusus. Nah, ini kita serahkan kepada Pak Ajam dulu. Silakan Pak Ajam. Ya, untuk selanjutnya ada advokat yang hadir juga, sempat juga tadi menjadi konflik karena hakim mediator itu mempertanyakan nama tersebut. Nah, akhirnya setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang dan seru, akhirnya dia nggak berdaya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat. Saudara-saudaraku, ya, saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini sudah tahu bahwa kita hadir di sini adalah sidang gugatan PMH, ya. Ijazah palsu jilid 3, oke? Dan subjek hukumnya adalah Joko Widodo. Sidang hari ini membuktikan bahwa Joko Widodo sebagai person maupun sebagai presiden memang tidak cukup layak untuk memimpin Indonesia, ya. 100% terbukti. Oke? Ada adagium yang menyatakan lex supreme dabit remedium, yang artinya bahwa hukum itu adalah obat. Ya, artinya apa kalau sudah jadi obat? Kalau sudah jadi obat harus patuh kepada hukum tersebut. Pasal 123 ayat 1 HR itu adalah sesuatu yang wajib dia tunaikan, wajib yang dia penuhi. Tapi masih bisa ditawar-tawar di ruang sidang. Ya, kalau yang menawar-nawar itu adalah orang yang dia utus, kami masih maklum, namanya juga usaha. Tapi kalau yang menawar itu adalah yang memimpin persidangan, nah ini what's going on? Ada apa, kan begitu. Kami setuju. Kami sangat memaklumi bahwa inilah peradilan yang terjadi di zaman yang dipimpin oleh orang yang kata Pak Amin Rais itu wong edan keturutan, ya. Oke, pasal baca semua kan. Nah, saya ingin mengatakan begini, ini fenomena menarik ya. Di PN Jakarta Pusat ini ada perkara nomor 752 garis miring PDT.G 2023, di mana Jokowi menyerahkan kuasanya kepada seorang yang sangat keren, ya, bahkan pimpinan kami di Pradi, yaitu Otto Hasibuan, ya, sebagai turut tergugat dalam perkara, dalam perkara ini sebagai turut tergugat. Sedangkan tergugatnya adalah KPU, ya, udah gitu adalah pamanku Usman. Oke, turut tergugatnya adalah Jokowi dan Pratikno dalam hal ini Mensesnek. Iya. Pertanyaan saya, berarti dia paham. Dia paham harus memberi surat kuasa. Lalu mengapa di sini tidak mau memberi surat kuasa? Saya tanyakan kepada hakim mediator tadi, apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Kan begitu. Ini jelas-jelas kalau ini adalah tentang pemalsuan dilakukan sebelum menjadi presiden, betul? Maka tidak mungkin Anda mewakilkan kepada jaksa negara atau hak substitusi kepada jaksa lainnya, kan begitu. Nah,
So ada apa? Inilah saya mengatakan rusak semua sendi-sendi hukum, ya. Nah, oleh karena itu jangan lagi terjadi seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi dan perlu Anda ketahui, Abang Egy dalam podcastnya juga mengatakan Ibu Megawati rendah hati kok. Ketika ada masalah dia mengutus Trimedia Panjaitan, betul nggak, Bang? Iya. Lalu SBY ketika ada masalah Palmer Situmorang, ya. Lalu Pak Habibie kalau mau mengutus jaksa negara itu perkara dia di Tun sana tentang seorang pengusaha yang saya buka lagi nih memorinya ya, yang memprotes bahwa keberadaan Habibie sebagai presiden itu harus dipilih oleh MPR, bukan menggantikan Soeharto pada saat itu. Oke? Nah, jadi sebenarnya kita semua tahu hukum. Fakta notoir itu sudah ada semuanya. Tapi apa yang terjadi jika kau punya kuasa ternyata bisa berbuat apapun juga, tapi tidak akan terjadi pada perkara yang diurus oleh TPUA di bawah pimpinan Egy Sujana Mastal SH MSI. Betul. Allahu Akbar. Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak. Ya. Oh, dari sini dulu. Jadi perlu saya luruskan soal tadi yang bicara soal mandat Kepres dari Jaksa Agung menyerahkan ke Pratikno Seknek itu mandat. Nah, sekarang mandatnya yang dari Jokowi ini yang nggak ada, terpotong. Terus bagaimana proses hukum itu bisa berjalan? Nah, saya kira dalam hal ini prinsipal lah juga membantu untuk menjelaskan keributan tadi. Keributan. Ya, baik. Jangan hukum. Keributan tadi itu kan sebetulnya prinsipnya adalah saya sebagai prinsipal juga para lawyer ini meminta agar supaya ada tanda tangan langsung dari Jokowi, ya kan? Nah, ternyata kan tidak. Lalu kemudian kuasanya tadi itu tak bertahanlah terjadi keributan situ, bahkan sampai sempat cemak-cemak itu remas itu kertas. Nah, jadi bahwa keributan itu adalah akibat terjadi persoalan seolah-olah ya hakim diatur tadi itu berat sebelah. Saya dicecar. Sudah beri kuasa, saya bilang Anda ini kan penerus, ya kan? Sudah ada itu, sudah ada, ini semua, sudah tunjukkan semua. Saya dicecar, sementara sebelah pihak tergugat satu, itu tidak dicecar. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan keadilan seperti ini? Hakim kelihatan tidak berpihak, telah berpihak dalam masalah ini. Wajar kalau marah. Jadi kalau kemudian terjadi keributan, ketegangan dalam dia tadi wajar, itulah. Kuasa ya kan? Kurnia diulang lagi. Nah, kemudian begitu juga surat kuasa Ibu Kurnia juga seperti itu, ya kan? Nah, kita tunjukkan tadi. Nah, sehingga semua tunjukkan dan semuanya menjadi clear, ya kan? Tapi satu hal, saya dihantui oleh perasaan juga tadi. Ketika Bambang Tri menggugat, ya kan, pada gugatan jilid 1 di sini ditangkap dia. Makanya tadi saya juga meminta dicatat, tolong setelah dari sini saya keluar jangan sampai saya diculik atau ditangkap, ya kan, sebagian Bambang Tri, ya kan. Lah ini yang perlu saya tegaskan juga, ya kan. Dituangkan dalam catatan. Dituangkan dalam catatan supaya tolong saya diberikan perlindungan undang-undang, ya kan. Sebab karena bisa terjadi yang dialami Bambang Tri, saya juga akan data empiriknya ada. Data empiriknya ada. Ya, jadi saya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya menghimbau karena ini sudah masuk kepada gugatan pokok perkara nanti itu pada tanggal 4 Januari 2024, ya kan? Tapi saya punya keyakinan bahwa Ibu Kurnia mengatakan 1000%, bukan 100 lagi, 1000% Jokowi tidak punya jasa. Kalau jasa nggak mungkin begini ceritanya ini, nggak mungkin. Tunjukkan aja. Tadi tunjukkan urusan 5 menit, kan itu masalahnya. Nah, jadi kalau kita cerita etika, bagaimana presiden yang tidak punya jasa itu kok bisa jadi presiden 2 periode? Jadi presiden ilegal. Presiden ilegal, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu, wahai rakyat Indonesia, ini loh fakta bahwa Jokowi sebetulnya tidak punya jasa. Kalau punya jasa nggak mungkin seperti ini caranya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal penting tadi dalam satu peristiwa di ruangan saya tantang jaksa karena dia jaksa mewakili negara, pengacara negara. Tantangan saya karena dia bicara. Dalam perdata, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Nah, dia kan menuduh kita karena kita menuduh Jokowi jasanya palsu. Kita harus buktikan. Dia lupa bahwa ini jilid ketiga. Jilid pertamanya itu tahun lalu ya kita menggugat Jokowi di sini juga Jakarta Pusat. Tapi Bambang Tri tadi ditangkap, Gus Nur ditangkap, sehingga kehilangan momentum untuk membuktikan dan memberikan saksi.
saya cabut. Sebab kalau saya paksakan pasti kalah, nggak ada bukti, nggak ada tidak bisa membuktikan. Nah, dilalahnya Allah Maha Kuasa memang ingin ditunjukkan yang sebenarnya. Jokowi memerintahkan, udah pasti ya, jaksa atau polisi menangkap Bambang Tri. Nah, kalau Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, berarti jadi peristiwa pidana. Makanya saya cabut. Nah, kalau peristiwa pidana, hak pembuktian ada pada jaksa. Yang masuk dari unsurnya polisi, BAP. Nah, ketika dibuktikan di Pengadilan Negeri Solo, saya panggil jaksa, saya panggil juga saksi-saksi lain ke depan hakim. Saya nanya pada mereka, mana ijazah asli Jokowi? Jaksa komentarnya hanya sederhana, saya cuma ada ini bang, yang dapat dari polisi. Ini tuh apa? Fotokopi. Ijazah Jokowi yang dilegalisir. Saya tanya lagi, kalau ada fotokopi yang dilegalisir, aslinya ada dong? Nggak bisa jawab, nggak ada. Nah, tantangan saya tadi di sini kepada jaksa, kami sudah buktikan 5 bulan penuh sidang di Surakarta. Sekarang saya buktikan kepada kalian, depan kau nih, jaksanya nih, mana ijazah asli Jokowi? Mana? Bawa sini. Masuk kita pokok perkara. Selesai. Nggak bisa dia. Betul lah kata Muslim, 1000%, mungkin 1.000.000% Jokowi nggak punya ijazah. Kalau punya segera tunjukkan. Nah, sekarang ada sesepuh kita terakhir, bagaimana sama-sama dari orang Jawa, Solo sana ini. Ya, Pak Tri. Kenalin namanya. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebagai Ketua PWJI, Paguyuban Warga Jogja Istimewa, yang memberikan pemahaman hukum kepala desa seprovinsi DIY. Mengapa? Keistimewaan Yogyakarta adalah pernah membiayai pendirian negara ini dari tahun 1945 sampai 1955. Itu pemilu pertama. Kenapa? Karena NKRI berdiri belum punya APBN. Ditanggung oleh Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat. Sehingga pendirian negara ini didirikan oleh rakyat. Rakyatlah pemilik negara ini, maka disebut berdaulat. Ayo perang usir penjajah. Itu disebut kedaulatan rakyat. Ketika declare proklamasi merdeka menjadi kedaulatan negara. Nah, jadi anak-anak milenium semua se-Indonesia yang saya cintai. Contoh apa yang terjadi fenomena sekarang, yaitu ijazah palsu. Saya kenalkan Mbah Sri Samin. Saya lahir di Blora, yaitu leluhur saya juga pahlawan yang mengusir penjajah. Samin Suro Sentiko. Semua jenderal tahu bahwa Samin mengalahkan Belanda tanpa perang, tapi Belanda penjajah itu diajak jujur, Belanda kalah. Nah, sekarang fenomena sejak merdeka sampai sekarang terjadi. Saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gerakan Indonesia Jujur. Nah, sekarang terjadi ada ketidakjujuran, bahkan cara pengadilan terjadi abuse of power, justitia in absentia. Ini, aduh, saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu wong Blora, aku wong Blora. Ojo ngisin-ngisini wong Blora. Sebab leluhur kita podo-podo wong Blora ngalahke Londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun, ketika kamu nggak punya bukti, mundur, memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya
ya, bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi jelas Jokowi. itu. Terbukti. Jokowi jasanya palsu. Ya. Pak Kasmujo itu masih hidup, beliau masih hidup. Dosen UGM ya. Dosen UGM Fakultas Kehutanan. Lalu ada lagi, Ini bisa jadi saksi kan ya. saya nguber ke SMA 6 Yogyakarta, asal sekolah Hari Mulyono. Notabene Hari Mulyono adalah suami Idayati. Loh, dari mana taunya? Surat nikah Idayati ketemu. Nah, memang benar Hari Mulyono adalah suami Idayati. Ini sandiwara apa lagi? Nah, kemarin Jadi yang di ijazah itu fotonya Siapa? Hari Mulyono. iya, Iya. di ijazah itu fotonya Hari Mulyono. Apa SMA apa? Ijazah Yang UGM, yang UGM. Bentar. Jokowi mengaku dari SMA 6 Solo. Solo yang betul, bukan Solo, tapi Solo. Nama desa kecil Solo. Tempat berdirinya Kasunanan Mataram Islam Surakarta Hadiningrat. Areanya Jogja. Solo, Surakarta. Ya. Jadi sahabat saya Tapi juga kan bentar, Hari Mulyono kan dari SMA 6 Jogja, Nah. bukan Solo. Ya. Coba jangan lompat-lompat ya, jelasinnya. oke. Jadi gini, sahabat saya di SMA 6 Yogyakarta itu tanya, mana ada di sini siswa namanya Joko Widodo? Semua tanya. Bahkan tadi yang tua itu SMA 6 Yogyakarta. Siapa ke sini tadi? Ada yang tadi tuh ya. Ada. Sekarang nunggu di parkiran. Dia menyatakan nggak punya adik kelas yang namanya Joko Widodo. Tolong dipanggil itu. Ya. Kalau bisa. Jadi itu. Dan beliau kemarin sudah saya bicara dengan Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI. Bisa jadi saksi. Ya. Beliau siap menjadi saksi. Nah, jadi semua akan terungkap. Hari ini kita didoakan orang se-Indonesia, saudara se-Indonesia, Amin. tentang gerakan Indonesia jujur. Ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita mati dalam keadaan bohong. Ya, betul. Tapi kita mati dalam keadaan jujur, kebenaran Tuhan. Tuhan itu benar. Hantu itu salah. Kebenaran Tuhan bukan pembenaran hantu. Tuhan itu benar, hantu itu salah. Tuhan itu baik, hantu itu buruk. Tuhan itu jujur, hantu itu bohong. Jadi Jokowi Nah, jadi ini saya belum berani menyatakan Jokowi hantu. Belum ya. Saya nggak menyatakan. Belum menyatakan. Namun apa yang diutarakan para senior-senior pakar hukum tata negara HTN, pakar hukum konstitusi negara HKN, dan HAN hukum administrasi negara, bahwa Jokowi ini banyak melakukan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, untuk itu saya sebagai warga Yogyakarta, dulu Bung Karno digaji oleh Kesultanan, menteri, seluruh kabinetnya, kepala lembaga tinggi negara, termasuk pengadilan, Mahkamah Agung, semua digaji oleh Kesultanan Jogja. Kemudian Bung Karno memberikan surat keistimewaan nomor 1 Tapres nomor 1 tahun 1945 tentang keistimewaan Yogyakarta dan keistimewaan hak swapraja Surakarta Hadiningrat, karena Benteng Baluwarti Yogyakarta Hadiningrat Kesultanan dengan Surakarta
itu bersaudara, disebut Hadiningrat. Maka keistimewaan itu ada di 2 benteng Baluarti. Namun kala itu ada namanya Barisan Banteng tahun 1945 dipimpin oleh Sudiro, membunuh kerabat keraton Surakarta, menculik dan membunuh 9 orang. Saya punya arsip itu. Nah, sehingga dalam hal ini kala itu Bung Karno kemudian membekukan, bukan mencabut keistimewaan Solo. Nah, untuk itu sekali lagi kesimpulan, saya sebagai warga Yogyakarta malu terhadap hal-hal sampai mencuat ini. Eksekutif nomor 1 Presiden, saya malu. Mbah Sri Samin akan bersaksi di akhirat. Amin. Di dunia juga loh. Dan bersaksi di dunia. Di pengadilan. Bersaksi di pengadilan. Siap. Lalu sebaiknya sebelum terjadi sidang yang akan datang, segera membuat pernyataan mengundurkan diri dan pulang ke Solo. Allahu Akbar. Kami malu, warga Yogyakarta, ada sahabat saya juga dari Solo, malu datang ke Jakarta tapi membawa ijazah yang tidak jelas. Sekian dari saya, sudilah kiranya memaafkan atas gobloknya saya. Saya goblok karena saya dari Wong Samin. Karena yang punya hak pinter hanya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, kita semua ini kecil. Presiden itu kecil. Negara ini kecil. Jokowi kecil. Yang termasuk Jokowi ini kecil. Amin. Yang besar adalah Allah. Amin. Demikian. Allahumma amin. Allahu Akbar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sekaligus saya meminta klarifikasi dari Ketua BEM UGM yang menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus UGM yang memalukan dan menjijikan, ya kan? Saya jelaskan. Nah, jadi kemudian Jokowi memberikan pernyataan menyampaikan agar supaya berhati-hati, perlu etika terhadap pernyataan Ketua BEM Gibral ya. Ya itu. Jadi sekaligus saya mengundang saudara Ketua BEM UGM agar supaya hadir pada tanggal 4 Januari supaya membuktikan apakah betul saudara Joko Widodo itu adalah alumnus UGM, ya kan? Ya, kalau memang tidak betul, Anda harus ralat Anda punya pernyataan itu, karena sudah sidang 3 kali jilid, tidak 3 jilid persidangan, tidak pernah muncul ijazahnya itu. Bagaimana Anda mengklaim bahwa Joko Widodo itu adalah alumni? Satu. Yang kedua, selama persidangan, ya kan, dari jilid pertama, kedua dan ketiga, Jokowi belum pernah memberikan pernyataan langsung, ya kan, tentang ijazah ini. Jadi dengan demikian semakin meyakinkan bahwa memang barang ini palsu. Ijazah Jokowi ini palsu. Buktinya Ketua BEM UGM langsung ditanggapi. Tetapi persidangan tentang ijazah palsu tidak pernah ditanggapi oleh Joko Widodo. Sekian. Oke. Terima kasih. Jadi ini di luar apa yang disampaikan. Kita bicara mandat. Tadi waktu mediasi sudah diberikan satu contoh mandat kecil. Seperti apa mandatnya? Kita ini TPUA, seorang perempuan memberikan permen VOG itu mandat kepada kita. Nah, di permen tersebut karena mandatnya diberikan kepada saya, maka saya sebar permen tersebut dan tidak ada satupun tidak menerima. Itu namanya mandat. Tapi hadir orangnya. Lah ini mandat tapi hantu katanya sini. Nah, repot gitu loh. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Saya kira penjelasan tadi itu narasumber, prinsipal dan Mbah Tri. Amin. Oh, ini closing statement ya, Prof Egi ya. Agenda sidangnya besok gimana? Iya, Apa? Agenda Iya, sidangnya nanti dijelaskan. Agenda sidang tanggal 4 di sini. 4 Januari. Agendanya apa? Ya agendanya masuk pokok perkara. Maka kalau kita dituntut membuktikan tentang ijazahnya Jokowi, kita buktinya membawa seberkas hasil putusan sidang di PN
Solo. Cerdas sekali, Nah, bagus. sekarang saya tuntut balik kepada jaksa yang mewakili di sini. Pihak Jokowi harus membawa ijazah asli Jokowi supaya case close. Ya, selesai, kita jangan ribut. Nah, kalau ini juga tidak selesai, ini kita berharap. Kan itu sidang tanggal 4, nggak mungkin sekali selesai. Minggu lagi, masuk pemilu. Nah, kalau pemilu udah jelas nanti Anies menang, Anies berkewajiban menegakkan keadilan. Yaitu jangan lupa nih, karena Bambang Tri sudah menderita sedemikian rupa, bahkan ditahan di penjara 3,5 tahun, juga di bawah tanah, dan sekarang kena lagi 4 tahun, sudah menjalani 1 tahun. Bambang Tri kasih kuasa khusus ke saya untuk minta ganti rugi 10 triliun. Harus dibayar Jadi, Jokowi. Kalau Jokowi udah lengser, nggak bisa, Anies harus hari ini. Atau presiden siapa yang ke depan? Mudah-mudahan Anies. Amin. 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 Amin katanya dulu. Amin. Amin katanya dulu. Buat negara 10 triliun itu kecil. Tolonglah, kasihan orang udah menderita gini. Jadi insya Allah ini potensi kita dapat rezeki besar dari Amin. Dengan demikian, saudara-saudara bantu doa dalam waktu dekat, nggak sampai nih 2 bulan ke depan, udah jelas siapa presiden kan? Amin. Itu. Kalau curang, kita buat revolusi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi ada satu pertanyaan yang ditanyakan, apa prosesnya tanggal 4? Prosesnya itu masuk dalam materi sidang. Materi sidang itu dari pihak tergugat 1 sampai 9 itu menjawab. Itu substansi materinya. Saya kira itu aja. Yang lain tidak ada kan? Nggak ada. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.